Silakan dulu. Kamu Ishar dari kelas 36 ya? Iya Pak, betul. Eh, Bagaimana kabar kamu hari ini, Ishar? Alhamdulillah baik Pak. Kamu kesini sama teman atau sendiri? Saya sendiri Pak. Oh, sendiri. Habis mata pelajaran apa tadi? Habis mata pelajaran kimia Pak. Oh, habis mata pelajaran kimia ya. Bagaimana mata pelajaran kimia tadi? Menyenangkan tidak? Menurut saya susah Pak. Karena saya belum sempat belajar. Selain itu ada beberapa masalah yang mengganggu saya saat ini. Baiklah. Saya kira Ishar datang kemari karena ada suatu masalah yang mengganggu Ishar ya. Iya Pak, ada sedikit yang saya ingin ceritakan kepada Bapak. Oh, seperti itu. Apakah sebelumnya Ishar sudah pernah melakukan sesi konseling? Sebentar Pak, ini yang pertama kali. Sebelumnya Bapak mau tanya kepada Ishar, apakah kamu tahu apa itu konseling? Baik, kalau menurut saya konseling itu proses pemberian bantuan untuk memecahkan masalah-masalah siswa. Ya, bagus sekali penjelasannya Ishar. Jadi konseling itu merupakan suatu layanan yang membantu siswa yang sedang menghadapi masalah atau kesulitan dalam mengambil suatu keputusan, agar nantinya mampu untuk memecahkan masalah dan mampu mengambil keputusan yang tepat untuk dirinya. Iya Pak. Nah, menurut kamu apa peran konselor dan konseling dalam proses konseling? Saya belum tahu. Oh, belum tahu ya. Baiklah. Nah, di sini Bapak sebagai konselornya berperan sebagai fasilitator dalam proses pemberian layanan bimbingan konseling yang berhubungan dengan masalah konseling untuk menemukan jalan keluar dari masalah yang sedang kamu hadapi. Sedangkan di sini kamu sebagai konselingnya harus berperan aktif untuk mengemukakan masalah dan latar belakang masalah serta mengkaji berbagai kemungkinan jalan keluar dari permasalahan kamu. Iya Pak, saya akan berusaha berperan aktif dalam konseling ini. Tapi saya tidak ingin jika masalah saya ini diketahui oleh orang lain Pak. Oh, ya, perlu kamu ketahui bahwa konselor sebagai organisasi profesi diatur oleh sebuah kode etik. Nah, di mana salah satu bunyi kode etik tersebut adalah menjamin kerahasiaan klien. Jadi, kamu tidak perlu khawatir sebab kami selaku konselor pasti akan merahasiakan masalah konseling dari orang lain. Ya, begini Pak ceritanya. Selama ini saya mengikuti kegiatan organisasi di sekolah yang membuat saya pusing karena tidak bisa menolak ajakan teman ketika mengikuti kegiatan organisasi di sekolah. Sehingga saya tidak bisa mengatur waktu antar kegiatan organisasi di sekolah dan mengikuti pelajaran di kelas. Terkadang juga saya tidak mengikuti pelajaran di kelas, alhasil belajar saya terbengkalai Pak. Oh, tadi kamu mengatakan bahwa kamu mengikuti kegiatan organisasi di sekolah yang membuat kamu pusing karena tidak bisa menolak ajakan teman ketika mengikuti kegiatan organisasi di sekolah, sehingga kamu tidak bisa mengatur waktu antara kegiatan organisasi sekolah dan mengikuti pelajaran di kelas. Terkadang juga kamu tidak bisa mengikuti pelajaran di kelas, alhasil belajarmu jadi terbengkalai ya. Benar Pak, sebenarnya saya ingin memilih mengikuti pelajaran di kelas. Tetapi di sisi lain, saya tidak bisa menolak ajakan teman saya. Oh, jadi kamu merasa bingung bagaimana cara menolak ajakan teman untuk tidak mengikuti kegiatan berorganisasi itu ya? Karena kamu ingin fokus pada pelajaran di kelas agar belajarnya bisa maksimal seperti itu. Iya Pak. Ya, berarti di sini Ishar kurang bisa menolak ajakan teman untuk kegiatan organisasi di sekolah ya, sehingga kamu merasa ketinggalan dan sulit
memahami pelajaran di kelas, alhasil belajar kamu terbengkalai dan kurang maksimal. Betul, Pak. Ya, apakah selama ini Isar pernah melakukan sesuatu untuk menolak ajakan teman untuk tidak berorganisasi? Belum, Pak. Belum ya. Bagaimana mungkin masalahmu dengan temanmu dapat terselesaikan jika kamu tidak ingin menyelesaikannya? Saya takut, Pak. Takut? Takut kenapa nih, Isar? Saya takut jika kata saya nantinya salah dan malah membuatnya marah terhadap diri saya. Kalau kamu tidak mencobanya, kamu tidak akan tahu bagaimana reaksi teman kamu, Ishar. Begitu ya, Pak. Lalu saya harus bagaimana, Pak? Baiklah, Ishar, setelah mendengar masalahmu tadi, dapat Bapak simpulkan bahwa kamu termasuk dalam orang yang tidak asertif. Asertif apa itu, Pak? Jadi asertif itu adalah usaha seseorang untuk mempertahankan hak-hak rasionalnya, seperti berani menegur, berani menolak ajakan teman, berani berkata tidak, dan lain sebagainya. Jadi begitu ya, Pak. Sepertinya saya termasuk orang yang tidak asertif. Lalu apa yang harus saya lakukan, Pak? Baiklah, Nisar. Di sini kita mencoba menggunakan pendekatan behavioristik dengan teknik assertive training. Nah, teknik assertive training ini merupakan suatu metode untuk menghilangkan kecemasan individu yang terlalu malu dan takut untuk memberikan respon sesuai dengan situasi-situasi tertentu untuk memberikan respon asertif. Nah, tujuannya itu untuk mendorong kita agar dapat bersikap tegas dan mampu mengungkapkan segala perasaan untuk mengatakan saya tidak bisa, ataupun untuk mengatakan tidak. Akan tetapi menyampaikan pendapat kamu itu harus didahului dengan kata-kata yang sopan, misalnya kata-kata maaf, begitu. Baik, Pak. Tapi apa yang harus saya lakukan? Begini, saya mengajak kamu untuk melakukan role playing ataupun bermain peran. Tujuan dari permainan ini adalah untuk melatih kamu agar dapat melatih ketegasan. Kamu diminta untuk berperan sebagai diri kamu sendiri, yakni sebagai orang yang mampu berperilaku tegas dan mengambil suatu keputusan. Kemudian ungkapkan segala emosi dan perasaan yang mengganjal di hatimu kepada Bapak. Sedangkan Bapak di sini berperan sebagai berperan teman kamu yang mengajak kamu untuk mengikuti rapat. Begitupun sebaliknya, bagaimana sudah sip untuk meluapkan segala perasaan di hati kamu. Sar, kamu pulang sekolah sebentar, mau kemana? Aku mau pulang soalnya ada keperluan, mau mengerjakan tugas. Oh, lo kok langsung pulang? Nanti jam 3 sore kan ada rapat OSIS. Masa tidak ikut rapat? Kamu kan wakil ketua OSIS. Ikut rapat OSIS aja dulu. Ya, kali ini aku absen dulu. Tidak ikut rapatnya. Udahlah, ayo ikut rapat. Masalahnya rapat ini membahas rencana pemilihan jabatan ketua OSIS yang baru. Jadi kamu yang banyak dibutuhkan di rapat ini, Sar. Ya, sudahlah. Kalau aku emang harus mengikuti rapat itu. Nah, begitu kamu emang harus mengikuti rapat ini. Soalnya rapat ini sangat penting untukmu. Iya, tapi lain waktu aku tidak bisa ikut. Loh, kok tidak bisa ikut lagi? Kalau aku ikut rapat hampir tiap waktu. Lalu kapan aku belajarnya? Hampir tiap waktu aku harus mengikuti rapat ini, padahal kegiatanku tidak cuma belajar dan rapat aja. Aku punya kegiatan dan aktivitas lain. Karena ada ketosisnya juga. Ketosisnya juga sering kan absen mengikuti rapat OSIS. Kenapa kalau aku diwajibkan harus mengikuti rapat itu?
tolong ngertiin. Urusanku kan gak cuma di organisasi ini loh. Aku butuh waktu untuk urusanmu yang lain. Lah, kan kamu wakil ketua OSIS. Kalau ketua OSIS tidak hadir, terus bagaimana? Di mana tanggung jawabmu sebagai wakil ketua OSIS? Aku yang sebagai anggota OSIS saja mengikuti rapat terus kok. Terserahlah. Yang penting selama ini aku mengikuti kegiatan OSIS dan dengan maksimal. Tapi maaf, mulai minggu depan kalau ada rapat OSIS, apalagi rapat yang mendadak gitu, aku nggak bisa ikut. Aku mempunyai kegiatan lain yang harus aku lakukan. Tidak hanya mengikuti rapat saja. Aku itu udah ketinggalan pelajaran di kelas. Aku ingin lebih fokus dengan belajarku untuk mempersiapkan ujianku nanti. Jujur, selama aku mengikuti kegiatan OSIS, waktuku habis untuk mengikuti rapat-rapat dan rapat. Kegiatan lain pun jadi terbengkalai. Lagian aku sudah pernah bicara sama ketua OSISnya. Kalau aku izin tidak bisa ikut rapat. Apa sekarang kamu saja ingin menggantikan posisiku sebagai wakil ketua OSIS? Ya, kalau memang itu sudah menjadi keputusan, ya sudah tidak apa-apa. Iya, maaf sebelumnya. Aku sekarang ini ingin fokus sama pelajaran untuk persiapan ujianku. Semoga kamu bisa memahami dan aku tidak bermaksud mempunyai pemikiran jelek dengan kamu. Iya, Istar, aku mengerti kok. Nah, itu kamu bisa melakukannya. Bagaimana perasaanmu setelah melakukan simulasi tadi? Sedikit takut, Pak. Tapi setelah mencoba, ya ternyata tidak menakutkan seperti yang saya bayangkan. Ya, dengan kata lain, perasaan takutmu untuk menolak ajakan teman untuk berorganisasi sudah agak berkurang kan? Iya, Pak. Setelah menemukan hal yang positif, perasaan takut untuk menolak ajakan teman sudah bisa saya lakukan. Ya baik. Nah, sekarang perlu kamu lakukan, coba kamu terapkan tingkah laku tadi dengan teman-temanmu. Itu sekiranya kamu tidak bisa melaksanakan ajakan temanmu. Iya, Pak. Saya akan berusaha untuk mencobanya. Ya baiklah, sebagai kesimpulan akhir dari pembicaraan kita, dapat Bapak simpulkan bahwa Naisar ini mempunyai masalah, yaitu tidak berani mengatakan tidak untuk menolak ajakan teman. Setelah kita melakukan simulasi, Isar akan berusaha menerapkan tingkah laku tadi dengan temanmu itu. Iya, Pak. Baiklah, Naisar, rupanya waktu kita sudah hampir habis ya. Apakah masih ada sesuatu yang ingin Naisar sampaikan kepada Bapak? Sepertinya sudah tidak ada lagi, Pak. Oke, kalau begitu Bapak berharap kamu bisa melakukan dan menerapkan apa yang kita terangkan tadi kepada temanmu jika kamu ingin menolak ajakan mereka ya. Iya, Pak. Baiklah, kalau kamu tidak keberatan, kita akan bertemu lagi di sini pada hari dan jam yang sama untuk membicarakan perkembangan yang telah kamu alami. Baik, Pak. Saya setuju. Ya, oke, hari ini Bapak rasa cukup sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu lagi minggu depan. Ya, Pak. Kalau begitu saya permisi dulu. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama, Naisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.